"Dok, bagaimana cara menyembuhkan keponakan saya yang seperti ini?" Dia jelaskan. Dokternya senyum tipis dan dokter bilang gini, "Oh, itu gampang." "Apa, Dok?" "Ya, kamu beli aja pistol." Terus, "Loh, kok beli pistol, Dok?" "Ya, tembak mati aja." Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, tamu yang spesial. Karena saya dengar-dengar tamu ini mantan pembalap ya sahabat cerita. Dan juga sekarang aktif dalam melayani Tuhan. Dan tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Berry Reagan Lalujan. Halo Pak, apa kabar? Halo. Puji Tuhan, Luar baik. biasa. Ya Kak, senang sekali kami dari tim Pondok Cerita boleh kehadiran Bapak di sini. Oke, sebelumnya apa kabar nih Pak? Kabarnya selalu baik bersama Tuhan. Sama Tuhan. Oke, nah Pak, kan firman Tuhan pepatah berkata tidak dikenal tidak disayang. Nah, saya ingin bertanya dulu latar belakang seorang Pak Berry ini seperti apa? Yang saya tahu kan mantan pembalap, tapi latar belakang keluarganya seperti apa dan sekarang pelayanan di mana Pak? Oke, terima kasih untuk kesempatan. Nama saya tadi sudah disebutkan ya, Berry Reagan Laluyan. Nah, latar belakang saya ini sebenarnya dulunya orang baik, cuman kalah dengan pergaulan ya, kalah dengan keadaan, dan juga kalah dengan diri sendiri. Nah, untuk latar belakang daripada keluarga saya keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, dan pendidikannya juga yang mereka berikan itu sangat baik. Kemudian untuk fasilitas dan semuanya itu sangat baik. Cuma memang karena terlalu baik mungkin sayanya yang kurang baik gitu ya. Jadi akhirnya dengan pergaulan yang buruk, akhirnya pribadi saya harus jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Oke. Bahkan di dalam kehidupan yang tidak baik. Oke, luar biasa. Ya, berarti masa lalu keluarga memang baik tapi akhirnya Bapak mungkin karena terlalu baik seperti Bapak bilang, akhirnya ibarat kecolongan, tak colo lah begitu. Nah, Pak, kalau Bapak sendiri keluarga sudah menikah kah atau Ya, saya sudah, anak saya satu, namanya Britney Leticia Laluyan. Oke. Umurnya sekarang 17 tahun. Oh, 17. Iya. Oh, sudah 17 tahun. Wah, luar. Berarti Bapak ini awet muda ya, terlihat muda karena anaknya udah remaja ya, 17 tahun. Nah, Pak, kalau boleh tahu kalau Bapak sekarang aktif di pelayanan apa, Pak? Sekarang saya melayani aktif sebagai pengajar, sebagai dosen di Sekolah Tinggi Alkitab ya di Hermadidi. Dosen ya. Iya. Wow, luar biasa. Dan pelayanan saya banyak menjangkau yang terhilang. Jadi saya lebih banyak ke anak-anak terlantar, kemudian ke orang-orang narkoba, dan kemudian ke orang-orang yang tidak terjangkau, yang terlepas dari pengawasan, dan juga orang-orang ODJ ya, ODGJ ya. Oh, Kemudian ada banyak sekali juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi saya lebih banyak pelayanan misi, di mana pelayanan yang menjangkau setiap orang-orang, bahkan juga pelayanan kaum Kedar ya. Oh, sampai juga di pelayanan Iya, kaum Kedar. Saya dengan tim, dan tim saya juga bukan tim yang secara umum yang terikat, tapi tim saya tim-tim yang betul-betul orang-orang misi yang ada di Indonesia. Oke, berarti lebih membentuk tim untuk pelayanan yang seperti Bapak bilang tadi. Ada nama timnya ya, Pak, atau? Kalau kami sih tidak ada nama, karena memang ini dari berbagai macam denominasi, dan juga dari berbagai macam yayasan dan latar belakang. Jadi kami memang tidak mengambil sebuah nama, karena kami bergerak dengan hati, jadi dengan pemberian diri. Jadi kalau ada pelayanan yang satu bisa, ya kita saling bantu, yang satu masih padat, ya kita apa yang ada kita pelayanan. Gitu. Jadi kita tidak membentuk nama tim, tapi yang kita sadari bahwa
panggilan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, wah luar biasa. Nah Pak, saya tertarik dengan tadi yang Bapak bilang itu ada salah satu pelayanan ODGJ. Itu seperti apa ya Pak? Soalnya kan stigma di masyarakat kalau dekat dari ODGJ dengan ODGJ takutnya dipukul ini kitanya. Kalau pelayanan itu saya ingin tahu lebih dalam bagaimana cara melayani mereka. Pelayanan ini saya awali dulu dengan sahabat di Malang. Kami pelayanan di Malang. Saya di Manado ini baru sekitar hampir 3 tahun ya. Nah, pelayanan ODGJ ini memang bagi saya adalah pelayanan yang menantang sebenarnya ya. Yang biasanya kita khotbah, kita layani orang-orang yang ya masih dikategorikan bisa menerima, bisa mengerti. Dan ini saya harus berkhotbah dan melayani orang yang terganggu kejiwaannya. Nah, maka di sini sebuah tantangan dan saya juga melihat bagaimana pelayanan ini tidak semua orang yang mau menjangkau pelayanan ini. Maka saya memberi diri untuk melayani mereka. Nah, pelayanan ini yang saya perhatikan dan yang saya juga teliti ya secara pribadi saya melihat kenapa orang ODGJ ini bisa sembuh. Itu kan pertanyaannya. Terus bagaimana cara melayaninya? Nah, setelah saya ada di dalam itu baru saya mengerti bagaimana cara melayani mereka. Nah, ada satu saat saya waktu itu diundang khotbah di salah satu yayasan ODGJ juga, dan itu juga yang sering bekerja sama dengan saya. Ketika saya pelayanan, saya datang memang lebih awal, mungkin hampir 1 jam lebih awal. Jadi saya sambil menunggu saya duduk di depan mereka di lapangan besar. Jadi saya melihat, memperhatikan. Jadi pertanyaan saya tadi yang kenapa harus melayani mereka, bagaimana cara melayani mereka, terus apa yang mereka butuhkan, itu di situ dijawab oleh Tuhan di dalam fase hampir 1 jam itu. Dan saya melihat semua tindakan mereka. Jadi ada yang satu dorong-dorong temannya pakai kursi roda karena memang mungkin dia ada masalah dengan kakinya. Nah, kemudian ada yang satu juga iseng-iseng ke temannya. Nah, kemudian ada yang beberapa kawannya pulang sekolah yang masih SD. Akhirnya setelah mereka pulang, ada yang satu yang sepertinya seksi pemerhati mungkin ya. Jadi ada yang pulang diganti bajunya, sekalipun digantinya cepet-cepet ya, tapi dia tetap perhatikan. Nah, kemudian masuk di fase di mana mereka kalau tidak salah itu jam snack. Jadi waktu jam snack ini mereka bagi. Jadi ada satu orang yang pegang tempatnya, ada yang satu suka bagi. Nah, setelah dia bagi, ada yang satu juga yang suap. Oh, di antara mereka. Di antara mereka. Nah, suapnya itu memang ya kalau saya lihat saya ketawa sendiri. Dia suap 1 kali, sisanya setengahnya diambil sama dia makan. Dan dia ketawa terus. Wah, saya itu cuma diam. Saya pikir gini, kenapa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya saya perhatikan lagi mereka, ada yang satu dorong, sekalipun dia jorokin ya, dia harus jatuh ketawa. Tapi di situ Tuhan mengingatkan saya bahwa gini, mereka memang punya kekurangan, tapi yang mereka punya kekayaan atau kelebihannya ada di hati. Iya, betul. Jadi ternyata mereka yang bagi kita sebagai orang-orang yang normal, kita takut tadi ya, Bapak bilang takut A, B, dan C. Tapi ternyata waktu kita pelayanan kepada mereka dan kita menyentuh hati mereka tidak buta. Jadi mereka bisa sembuh karena ada pelayanan lewat hati ke hati. Kita menyentuh hati mereka. Siap. Nah, karena dulu juga saya melayani ini, saya ya terus terang takut gitu ya di awal-awal. Apalagi di Surabaya ada yang pelayanan juga ya, orang-orang sudah panti jompo dan sudah juga mengalami gangguan. Dan mereka ya mohon maaf buang air di situ semuanya sampai seperti itu. Saya dulu orangnya bersih, jadi agak aduh gimana Tuhan ya, tapi Tuhan menolong sehingga panca indera ini tidak lagi mencium bau-bau yang seperti kita yang mungkin mau melayani hanya setengah-setengah. Nah, kemudian begitu melayani mereka, setelah saya melihat kenapa ada beberapa orang yang bisa sembuh, saya melihat memang pelayanan kepada mereka itu memang harus menyentuh hati mereka.
memang fisik terbatas, tapi hati mereka tuh sangat luas. Sangat Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan, kasih yang bukan hanya bicara tentang omongan aja saya mengasihi, tapi dengan tindakan, itulah yang mengubah mereka. Karena firman Tuhan tertanam di dalam mereka. Nah kemudian waktu saya berkhotbah maju ke depan, karena saya memang orangnya selalu say hello dengan mereka, bangun sebuah hubungan dengan mereka, sekalipun mereka itu terbatas, tapi saya yakin ya hati mereka ini menerima sentuhan kita gitu kan. Dan akhirnya setiap kali saya khotbah, saya melihat semuanya tuh diam. Mungkin hanya 1-2 orang yang punya kebiasaan dia melompat ada, tapi tidak seperti ketika dia belum ada di ruang ibadah. Jadi cuma sekali-sekali. Dan mata mereka itu melihat. Jadi saya sampaikan firman, dan akhirnya setelah selesai firman atau mungkin saya menantang amin, mereka amin. Gitu kan. Jadi ada komunikasi dengan mereka, bukan lagi komunikasi secara nyata bahwa saya berbicara dengan mereka, tapi ternyata saya melihat di situ komunikasi Tuhan dengan mereka. Gitu ya. Jadi itulah yang membuat mereka bisa mengalami yang namanya pemulihan. Karena banyak saya lihat pelayanan-pelayanan seperti ini itu banyak sekali hanya diselubungi ya, banyak ya, dan akhirnya mereka bukan lagi menjadi pasien ya, harus ditangani secara fisik, secara rohani, dan pendampingan sampai dia sembuh. Tapi kebanyakan ini hanya dibuat menjadi pelayanan yang berkedok dan akhirnya hanya mendatangkan keuntungan bagi setiap organisasi yang menaungi mereka. Nah ini yang saya lihat, ada beberapa tempat yang saya kunjungi dan juga saya lihat memang sangat perlu pelayanan seperti mereka. Kalau tidak, siapa lagi kalau bukan kita yang dipanggil ya. Jadi saya dulu pernah sempat ikut pelayanan. Saya ikut sekolah orientasi melayani di salah satu gereja yang mewajibkan kami untuk pergi ke tempat orang-orang ini dirawat. Nah, di situ kami semua dipanggil pendeta, Pak Pendeta, semua siapapun yang datang melayani mereka. Dan waktu kami tidak tahu jalan menuju ke tempat mereka, yang tunjukin jalan bukan suster, bukan perawat, bukan dokter, tapi mereka sendiri yang tunjukkan jalan. Dan saya pikir orang-orang ini di Belenggu ternyata ada yang memang bebas berkeliaran jalan-jalan karena sudah biasa dan baik-baik saja keadaannya. Nah, Pak, yang saya ingin tanyakan, ada stigma yang mengatakan bahwa orang ODGJ ini adalah orang-orang yang kerasukan roh jahat. Nah, dan untuk mereka sembuh harus ada pelepasan. Maaf Pak, ini mungkin di luar konteks yang saya susun pertanyaannya. Tapi saya ingin tanyakan, apakah betul seperti itu dari pelayanan yang Bapak jalani selama ini? Nah, kebetulan saya juga ini mengajar okultisme. Jadi memang menyambung ya. Untuk kita memvonis seseorang apakah dia gangguan tadi dari ilmu hitam atau dari mistis atau dia gangguan kejiwaan, ya kita harus observasi terlebih dahulu. Jadi memang orang-orang kadang-kadang suka langsung mengambil sebuah keputusan bahwa orang ini adalah kategori kerasukan. Nah itu kita tidak bisa langsung seperti itu. Karena memang hubungannya, di mana antara pribadinya yang punya belenggu dosa atau belenggu kepahitan yang mendalam, sehingga ini bisa iblis pakai untuk menunggangi dia, gitu kan. Nah sehingga ketidakmampuan daripada manusia inilah yang menyebabkan dia terjadi seperti itu, gitu ya. Nah kemudian ada namanya juga di dalam psikis, seseorang, apakah dia mengalami trauma yang mendalam atau dia mengalami sebuah kecelakaan, gitu kan. Nah dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk dikategorikan langsung kita mengambil kesimpulan bahwa orang ODGJ ini karena roh jahat, bagi saya itu masih kurang tepat. Kalau kita harus memang harus melihat dari berbagai sisi, ya, dari kesehatannya, dari kejiwaannya. Jadi semua disiplin ilmu ini dipakai sebenarnya untuk menentukan orang ini apakah dia benar-benar ODGJ atau dia kerasukan benar-benar dengan ilmu hitam atau mistis, gitu ya. Karena ada banyak sekali orang yang salah. Ini cerita ini banyak sekali saya alami juga dengan tim dan senior-senior saya. Kebanyakan ada orang seperti itu ya, terjadi seperti itu.
Mereka pikir ini orang kerasukan. Iya, betul. Akhirnya sekali. dipencet kukunya kuat-kuat, Iya, ada iya, yang iya, ditampar, ada yang seperti itu saya ternyata lihat. orang ini tidak kerasukan, tapi dia bagaimana dia sedang memanifestasikan sakit hatinya, atau ada sesuatu yang dari hatinya atau dari dirinya yang dia tidak terima, gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung, wah ini Kerasukan ini roh kerasukan, jahat. nggak bisa. Kita harus betul-betul melihat. Oh, berarti jangan dipukul sama rata ya. Ya, jangan dipukul sama. Case-nya berbeda. Case-nya berbeda. Dan ini pertanyaan lucu, Pak. Katanya kenapa orang di rumah sakit jiwa itu banyak kan yang tahu firman, jago-jago firman. Ada yang saya lihat rumah sakit jiwa itu berkhotbah dan lain sebagainya. Apakah betul ada orang yang sering bercanda kepada saya? Orang katanya yang tidak mampu sekolah pendeta, akhirnya stres dan jadilah seperti itu. Benarkah seperti itu, Pak? Mau bilang benar ya memang ada. Oh, Gitu ada. ya. Tapi gini, saya punya pengalaman juga di pelayanan ini. Waktu saya melayani, ada seorang bapak di dalam yayasan. Mereka sebelum saya melayani, mereka bilang begini, Pak, ini misionaris di Cina, ya. Oke. Dia pinter sekali. Masa? Iya, Pak, ini pinter. Bapak sebutin aja ayat, dia tahu semua. Contoh, Mazmur 1 ayat 23 langsung dia sebut, gitu kan. Matius dia sebut langsung. Terus saya tanya kepada sang susternya, ini kenapa, Pak? Jadi permasalahan dia adalah dia terlalu membebani pikirannya dengan ibaratnya kemampuan dia. Jadi juga di dalam pelayanan misi mungkin dia juga ada persoalan di dalam psikisnya, di dalam keadaan pelayanannya, sehingga membuat dia tidak mampu. Jadi akhirnya ketidakmampuan inilah yang akhirnya membuat dia menjadi seperti itu. Dan saya coba memang waktu berbicara, ya langsung dia ngomong. Saya buka, benar gitu kan. Nah akhirnya pada kesimpulan bahwa orang-orang yang tadi Bapak bilang bisa berkhotbah, bisa apa, pasti mereka bisa, Pak. Karena mereka itu bukan dibilang rusak secara totalitas, tapi mereka masih ada hati, gitu ya. Iya. Yang dimana mereka ini yang bisa menjadi pribadi yang benar sebenarnya. Karena pengalaman saya waktu masih SMP mungkin, di toko saya dulu di Manado, waktu saya selalu pulang malam, ada ODJG yang selalu di depan toko. Saya takut secara pribadi, tapi beberapa lama saya pulang, lama-lama terbiasa juga. Dan akhirnya papa saya pernah waktu itu melihat dia, dan papa saya berbicara, kamu dari mana? Dan dia bilang dia asli seperti kampung papa saya. Nah akhirnya papa saya pakai bahasa kampung. Dan akhirnya dia mengerti dan mereka berbicara. Beberapa bulan kemudian selalu dikasih makan setiap malam. Dia bilang dia lapar, jadi papa kasih makan. Nah kemudian ada satu saat orang kerja saya lupa kasih makan. Begitu besoknya papa saya pulang, dia lapor kepada papa. Kok ini saya tadi kemarin enggak dikasih makan. Oh gitu ya? Iya, saya kan lapar gitu. Akhirnya dikasih lagi sama papa saya. Dan akhirnya saya kan di Jakarta pada waktu itu, saya pulang lagi, saya melihat orang ini kok sudah enggak ada. Ternyata orang baru yang saya lihat pertama waktu saya pulang, ternyata itulah orang yang ada di depan toko saya pada waktu itu. Ternyata waktu papa menyentuh dia, ya, ajak komunikasi, dikasih makan, diperhatikan, itu ada sesuatu yang bangun dari dirinya. Itu yang saya namakan tadi kasih. Ketika kasih disentuh hatinya, itu ada sesuatu yang bangkit dari dia, dan akhirnya dia bisa menjadi pribadi yang selayaknya. Dan akhirnya dia kerja dengan kami, dia rajin, rambutnya sudah dipotong, mama dandanin dia dan di semuanya. Jadi dari situ saya melihat bahwa orang-orang seperti ini kalau kita biarkan malah mereka makin jadi. Tapi kalau kita jangkau mereka bisa sembuh. Dari sinilah waktu saya melayani, saya coba sinkronkan. Oh mungkin karena ini saya akhirnya tertarik di dalam pelayanan ini, dan saya memberi diri dalam pelayanan ini. Jadi memang untuk orang-orang yang
tadi ya ada mungkin bercanda atau apa, bagi saya itu tidak ada yang mustahil. Ya, ketika dia naik mimbar dia bisa mengucapkan khotbah, firman itu bisa. Karena mereka itu tidak buta matanya gitu kan. Mulut mereka tidak bisa ngomong tapi bisa ngomongnya. Nah, ini ada satu cerita lagi di daerah Minahasa. Ada orang yang sering lewat ya. Terus saya lihat kok dia tidak dijangkau ya oleh pemerintah. Wah, dia susah katanya, keras. Terus kami bicara-bicara, terus ada yang bilang begini. Ada satu saat orang ini disuruh disuruh hitung tentang uang. Misalkan 10 ribu tambah 10 ribu sama dengan 20 ribu gitu kan. Terus ketika ketemu dengan orang itu, dengan yang ODJG ini, orang ini tanya, bro, ini berapa? Dikasih pertanyaan, ini tambah ini berapa? Dia bilang, mereka kaget. Waktu dia bilang contoh 10 tambah 10 berapa? Atau 10 ribu tambah 10 ribu berapa? 20 ribu, mereka kaget. Loh, kok orang gila tahu? Terus orang ODJG ini bilang gini, iya, saya hanya gila, tapi saya enggak bodoh katanya. Dia bilang begitu. Saya enggak bodoh, dia bilang. Gitu ya. Terus orang yang bertanya bilang, siapa yang bodoh, siapa yang... Iya, jadi yang bertanya terlihat lebih bodoh ya. Jadi memang pelayanan seperti ini harus butuh hati karena memang hati, jiwa berbicara dengan jiwa, hati berbicara dengan hati. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi saya juga baru tahu ternyata walaupun kan di depan tempat Bapak tidak dikasih obat, tidak dikasih apa-apa, hanya dikasih perhatian dari hati ke hati, akhirnya bisa. Jadi gini, kalau obat berubah. itu ada tergantung case-nya. Kalau memang dia sudah parah, itu ada namanya obat-obat yang memang dari dokter. Karena kan di setiap pelayanan ini pasti ada dokter psikologinya, psikiaternya pasti ada. Jadi dilihat dari kasusnya. Kalau dia sudah ada yang kan sampai meronta-ronta, nah itu pasti harus dikasih. Iya, saya juga kan ke rumah sakit dipisahkan. Ya. Jadi ada bagian yang kami tidak boleh mendekat ke sana. Ya. Ada bagian yang kami bisa mendekat. Biasanya itu galak gitu. Iya, tapi tetap dipanggil Pak Pendeta, minta gula-gula, minta. Saya beberapa kali pelayanan yang selalu dibilang awas, ini bahaya. Tapi setelah saya datang, saya melayani, berbicara dengan dia, tidak seperti apa yang diucapkan orang-orang. Ya, mereka tidak bohong karena mereka memang setiap hari dengan dia. Tapi di mana kalau kita melayani dengan ketulusan, dengan kuasa dari Tuhan, itu menundukkan orang itu. Dan akhirnya saya dengan dia akrab, dan dia selalu bilang, Pak Pendeta, bagus sepatunya. Mau Pak, tapi jangan bekas lah ya. Nanti Pak Pendeta beli baru. Itu minggu depan datang, ditagih sama dia. Saya sudah ada. Ini, mantap tuh. Wah, bagus Pak Pendeta. Wah, keren. Dan akhirnya waktu beribadah lagi dia semakin semangat. Dipakai terus sepatunya, kadang cuma setengah juga gitu kan. Tapi dari sinilah bahwa kita ya melayani orang-orang seperti ini memang betul-betul jangan cuma sampai diucap saja, tapi bagaimana kita juga bertindak gitu kan. Oke, luar biasa. Wah, seru sekali ini pelayanan Bapak ya. Banyak sekali kalau saya mau tanya satu persatu bagaimana pelayanan anak, bagaimana bisa 3 jam bisa seharian. Nah Pak, yang ini saya akan tanyakan langsung, ini berbicara tentang pribadi Bapak. Tadi saya sudah sempat spill bahwa Bapak seorang pembalap. Itu kapan Bapak menjadi seorang pembalap? Saya mulai turun di dunia balap itu SMA. SMA kelas 2 ya kalau tidak salah. Kelas 2 dan itu masih di Sulawesi Utara, masih di Manado. Saya ikut masih kejar-kejaran dengan orang tua. Jadi orang tua memang tidak setuju dulu. Jadi saya biasanya dulu turun patungan sama teman-teman pakai mobil orang. Oh, balapan mobil. Balapan mobil. Saya pikir balapan motor yang liar-liar itu. Balapan mobil ternyata. Mobil. Nah, jadi dari situlah talenta saya ya Tuhan berikan. Tapi memang sebelum itu saya memang seorang atlet juga di basket, di dunia basket, dan juga sempat di bola kaki gitu ya. Sempat. Cuma memang
karena ya namanya masih muda ya dulu ya. Mencoba ya banyak masih hal. belum bisa menentukan arah gitu ya. Karena keluarga kami selalu membebaskan ya apa yang saya mau pilih. Nah, kemudian saya mulai bergelut di dunia itu dan akhirnya saya sampai di kuliah, saya di Jakarta dan saya mengembangkan talenta saya dan akhirnya Tuhan percayakan saya bisa ada di juara nasional pada waktu itu Nasional. dan juga dengan prestasi yang saya dapat, saya juga diizinkan Tuhan memecahkan rekor nasional. Rekor Waktu terbaik. Ya, saya balap dulu drag race dan juga saya ya selingan-selingan ikut go-kart bersama kakak ipar saya dulu. Nah, kemudian rekor nasional ini masih tercatat di sirkuit Sentul Internasional. Masih ada. Masih ada sampai hari ini. Jadi memang siapa yang memecahkan rekor itu menjadi menjadi sebuah catatan bagi dunia balap nasional dan itu ketika kita mencapainya itu diberikan namanya apresiasi dan ditulis di Sentul. Nah, nanti siapa yang memecahkan lagi, nah itu akan ditulis. Tapi sampai hari ini belum ada ya yang pecahkan. Belum ada. Ya, wow. Saya turut berbangga nih. Saya mewawancarai orang yang memecahkan rekor dan berarti ya. Wah, luar biasa ya, Pak. Dan berbagai penghargaan yang Bapak terima pastinya. Nah, apa yang membuat Bapak akhirnya memilih menjadi dosen pelayan Tuhan? Apakah yang sempat Bapak bilang Bapak pernah mengalami kejatuhan itu yang membuat Bapak bukan beralih sih, terpanggil menjadi pelayan Tuhan? Nah, ini ceritanya panjang kali lebar, kali dalam kali tinggi. Oke, dipersingkat panjang kali lebarnya. Saya dulu tadi ya, keluarga saya baik-baik. Kemudian di dalam pencapaian hidup saya, ya karena tadi ya pergaulan, karena keluarga mungkin terlalu membebaskan kita. Akhirnya saya juga memilih bergaul dengan lingkungan yang tidak tepat. Dan akhirnya ada banyak tawaran-tawaran yang tanpa saya sadari efeknya itu saya ambil. Nah, seperti ya di kecil saya sudah mulai minum mabuk ya. Saya sudah mulai ngerokok dari kelas 5, kelas 6 SD. Kelas 5, kelas 6 Padahal saya seorang atlet yang suka sekali dengan olahraga. Nah, tapi karena pergaulan, karena kan orang Manado ini selalu nggak enakan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga ada itu nggak enakan. Jadi kalau ditawarkan apa sebenarnya nggak mau, tapi nggak enakan ya coba aja gitu kan. Nah, tapi tidak sepenuhnya kita menyalahkan itu ya, tapi dengan mungkin rasa ingin tahu ya pada waktu itu dan akhirnya saya coba, kemudian mulai coba obat-obatan pada waktu itu. Tapi memang skalanya masih kecil, masih batas coba-coba. Jadi kadang ada ya saya kalau lagi mood saya minum. Nah, kemudian minuman keras, kemudian bergaul lagi, pergaulan ini. Sampai akhirnya saya di SMP sudah mulai lebih luas lagi mau mengenal obat-obatan. Nah, jadi rasa penasaran, rasa ingin tahu. Dan kemudian setelah SMP, saya juga di SMA lebih parah lagi gitu ya. Jadi waktu saya ada di dunia balap, itu saya sebenarnya sudah ada di fase saya jatuh. Gitu ya. Jadi saya tidak kuat dengan kebenaran dan juga dengan godaan-godaan dunia saya nggak kuat. Dan akhirnya di dalam perjalanan ini saya jatuh terus. Padahal kalau melihat masa kecil saya dari kelas 1 sampai kelas 5, saya selalu dapat penghargaan murid sekolah minggu terbaik. Gitu ya. Murid sekolah minggu terbaik. Nah, setelah SD sudah mulai mengenal semuanya, akhirnya mulai jauh dari Tuhan. Dan akhirnya di dalam perkuliahan saya pun makin jauh dari Tuhan dan saya makin terjerumus. Dan akhirnya inilah yang menghancurkan hidup saya pada waktu itu. Dan di dalam perjalanan yang begitu panjang, saya masih terus dengan diri saya melawan diri saya sendiri. Saya nggak mau, saya mau tetap seperti ini. Orang tua saya lawan. Dan saya sudah dikasih kuliah di beberapa tempat. Ya karena untuk menyenangkan hati orang tua ya saya iya aja, tapi saya tidak kuliah sebenarnya. Cuma masuk, bayar pendaftaran, duduk
nggak sampai 1 semester, ya itu udah nggak masuk lagi. Oh. Akhirnya mulai lagi, saya mau kuliah lagi. Oh iya, boleh. Dikasih lagi uang. Malah uangnya dipakai terus semuanya ya kan, uang semester, uang per bulan, semuanya dipakai dengan berpesta pora. Nah akhirnya di dalam fase ini kehidupan saya semakin hancur dan saya di dalam kejatuhan saya di narkoba ini. Narkoba ini kan bisa semua dia larinya ya. Iya. Dari pergaulan bebas, semuanya kejahatan ada di sini. Nah akhirnya di dalam kejatuhan saya ini, saya semakin parah, semakin terperosok, dan akhirnya saya mengalami beberapa kali persoalan lagi, di mana saya harus ketangkap. Ya kurang lebih, kurang lebih ada 13 kali. 13 kali saya ketangkap. 13 kali ketangkap. Ya, di Manado kurang lebih 6 kali. Wow, saya tidak bisa bayangkan betapa pusing orang tua waktu itu. Di Jakarta, di Bekasi, di Bali. Tapi setiap kali saya ketangkap sebenarnya orang tua saya tidak tahu. Oh, Cuman yang dia tahu tuh cuman 2 kali. Cuma yang ke-12 sama yang ke-13. yang ending-endingnya. Ya, yang dari 1 sampai 11 kali itu saya tidak pernah memberitahukan mereka. Karena memang setelah saya ketangkap, saya berdoa. Oh, Dapat tangkap, saya datang ke belakang, Pak, tunggu Pak, saya mau berdoa, gitu kan. Karena saya tahu saya Kristen, jadi saya berdoa minta tolong sama Tuhan. Karena orang tua saya sudah kasih peringatan kalau saya kenapa-napa, mereka tidak akan pernah keluar uang 1 perak pun. Jadi tanggung sendiri gitu. Jadi setiap kali ketangkap saya langsung berpikir, waduh ini pasti akan terus sampai ke lembaga pemasyarakatan. yes. Jadi saya berdoa, sekalipun saya terbatas, tapi saya hanya berdoa aja. Tuhan, kalau Tuhan bebaskan saya mau jadi pelayan Tuhan. Itu terus. Sampai 11 kali. 1, 2, 3, 4, 11, 12 kali saya masih seperti itu. Tuhan geleng-geleng kepala itu, wah, luar biasa. Jadi dari hal ini dulu saya sepelekan ya. Karena tiap kali berdoa, ya tidak lama kemudian bebas. Itu ada yang punya barang bukti, ada yang dijebak, ada yang memang barang buktinya banyak. Jadi bagi saya, cara manusia atau kita sebagai manusia, kalau berpikir orang narkoba ketangkap punya barang bukti dan dia bebas tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, itu mustahil. Iya, betul. Mustahil. Bahkan walaupun ada uang, seringkali mustahil juga untuk Iya, bebas kadangkala. uang pasti besar juga kalau Iya. keluar. Tapi di dalam perjalanan ini Tuhan menolong. Saya sampai pikir karena sudah terlalu keseringan, jadi tiap kali kena masalah hanya berdoa, pasti Tuhan bebaskan. Oh, Gitu. secara tidak langsung melatih iman ya, Iya. walaupun di hal yang salah. Oke. Ya benar, Oke, bebas. Tuhan pasti tolong. Tuhan tolong. Dan sampai 12 kali saya di Bali, ya orang tua saya harus tahu memang karena saya sudah tidak punya uang lagi dan uang tiket sudah saya waktu itu sudah mau pulang besoknya, malamnya ketangkap, sorenya ketangkap, dan saya kan mau pulang lagi sudah nggak punya uang, jadi harus telepon ke mereka dan akhirnya mereka kirim dan saya pulang. Nah jadi dalam perjalanan ini yang parah ini, kehidupan saya hancur dan perekonomian keluarga juga hancur. Oh ya. Karena kalau mau dihitung saya terjerat di dunia ini, ya kita lihat aja kalau dari SD kelas 6 sampai saya kuliah, sampai saya sempat berhenti, saya sempat vakum ya. Vakum di 2003 sampai 2007 apa 8. Tapi saya kembali lagi karena ada persoalan yang begitu luar biasa. Nah, dengan persoalan-persoalan ini, dengan saya terjerumus di keadaan ini, sehingga menyebabkan usaha saya yang saya bangun sendiri di Jakarta itu habis, ya satu persatu habis, kemudian berimbas kepada perusahaan dari mama dan papa. Nah, di mana ketika mereka melihat saya semakin parah, maka mereka menjadi kecewa karena saya cuma anak laki-laki sendiri gitu ya, yang harus meneruskan usaha itu. Dan mereka lihat saya semakin parah. Jadi saya waktu itu kalau di Manado ini, waktu saya pulang jatuh kembali itu, orang Manado tuh tahu sekali saya tuh jalan udah tidak pernah sadar. Jadi jalan tuh udah, ya orang bilang ya
ya seperti mayat hidup ya. Jadi memang ada sesuatu yang menyakiti saya dan itu harus saya balas. Saya nggak balas ke orang lain, tapi saya balas ke diri saya. Nah dari itulah makin berkembang, makin parah. Dosis saya pada waktu itu sudah 5 gram. 5 gram dalam 1 hari. Dalam 1 hari. 1 gram itu sekitar 2 jutaan. Wah. Ya, jadi saya setiap hari itu hampir 20 juta ya, atau 20 juta lebih. Nah, pemakaian saya itu parah. Jadi saya sudah memakai yang namanya heroin ini, itu sudah bukan lagi dihirup tapi disuntik, gitu ya. Nah disuntik ini saya sudah sampai di fase urat saya semua sudah tidak ada, sudah nggak ketemu, sudah mengecil dan sudah kering. Jadi akhirnya saya harus mencari tempat-tempat yang ekstrim, ya. Akhirnya di sini, ya, di pembuluh darah yang besar, di selangkangan. Jadi udah habis badan saya dengan jarum suntik. Nah kemudian di dalam fase ini juga saya karena tadi ya obat-obat yang saya konsumsi ini sudah tidak bisa menutupi rasa fly atau high saya, maka saya menambah lagi obat-obat penenang supaya dapat topnya gitu ya. Iya. Karena pada waktu itu saya sudah flat. Memang kalau sampai sudah begitu ya. Bahasa kedokterannya itu sudah imun. Sudah imun. Sudah imun. Jadi barang ini cuma bisa membuat saya menjadi tenang. Maksudnya hanya bisa membuat saya tidak sakit. Kan ada namanya kalau ketergantungan itu sakau. Ya. Nah, jadi barang ini cuma bisa membuat saya menjadi tenang, sehat, tapi tidak bisa lagi membuat saya menjadi high. Nge-fly seperti biasa. Yes. Akhirnya saya harus mengkonsumsi lagi obat-obat penenang yang keras gitu kan. Sehari saya bisa menghabiskan obat itu hampir 50 butir. 50 butir. Orang normal 1 butir aja dikombinasi dengan heroin itu banyak yang meninggal. Nah, jadi pada waktu itu saya sudah frustasi, sakit hati, pokoknya semua lah. Jadi saya sudah tidak lagi merasa sesuatu. Jadi saya selalu cari. Jadi makanya kalau teman-teman saya yang dekat dengan saya itu udah takut. Wah ini orang dosis parah. Saya di Bali, saya di Jakarta, saya di Bekasi. Itu semua lari kalau dengan saya. Nggak berani. Karena mereka lihat ekstrim. Kemudian setelah perjalanan itu saya berapa kali rehabilitasi, tapi tidak juga berhasil. Nah di rehabilitasi yang terakhir saya bertanya kepada dokter, "Dok, gimana dengan dosis saya? Apakah kalau saya berhenti saya masih bisa hidup?" Dokter bilang begini, "Ya kalau kamu berhenti ya mati," katanya. Jadi dokter menyarankan jangan berhenti total gitu ya. Jadi bertahap. Kemudian, "Dok, kalau lanjut gimana?" "Ya lanjut tetap mati," gitu kan. Jadi kayaknya sudah nggak ada pilihan gitu ya. Dan di dalam fase ini juga saya sempat mau mengambil tindakan mengakhiri hidup ya. Mungkin hampir 4 kali saya mau coba. Yang seluruhnya itu saya mau mengakhiri dengan cara saya mau mati overdosis gitu ya. Jadi saya kasih banyak-banyak dan pada saat itu keadaan saya sudah tergeletak berapa kali, tapi sudah berbusa, tapi ya mungkin hari ini kalau saya bisa bilang bukan mungkin ya, itu Tuhan menolong lewat anak saya pada waktu itu. Jadi ketika saya tergeletak, dia itu kadang dia lihat lama papinya di kamar mandi, diketok sama dia dan saya terbangun. Nah, ada beberapa kali kejadian seperti itu. Nah kejadian pertama itu teman saya yang ketemu saya di WC di atas di rumahnya, saya sudah tergeletak dan dia dobrak pintunya. Jadi ditolong sayanya dan akhirnya tidak seperti yang saya harapkan pada waktu itu. Nah akhirnya dengan perjalanan hidup yang panjang ini saya ada di fase di mana saya merasa ya sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Usaha saya habis, toko saya di Tikala yang besar yang sudah lama itu habis gitu ya. Kemudian pabrik di Manado juga habis, aset-aset juga habis gitu ya. Karena narkoba itu. Karena sayanya sendiri juga hancur, kemudian berefek kepada orang tua ya yang sudah tidak lagi bersemangat karena anaknya sudah seperti ini. Sehingga orang tua saya juga sudah masa bodoh pada waktu itu. Dan akhirnya
keadaan saya secara ekonomi itu menurun drastis, dan secara fisik juga saya menurun drastis karena memang saya jadi kurus sekali, dan secara psikis saya juga kacau pada waktu itu. Memang Bapak mengedar juga atau hanya pemakai? Saya juga mengedar. Iya, kebanyakan yang saya wawancara orang kalau ngedar sambil pakai bangkrut pastinya. Kalau saya sambil pakai, saya mengedar karena kalau saya dulu bukan cari keuntungan tapi hanya mencari kelebihan dari barang yang saya jual. Kan contoh ada beberapa saya punya untung itu di kelebihan barang, jadi bisa make sayanya. Nah, saya juga sempat jadi sindikat di Jakarta, kemudian tindakan-tindakan kejahatan juga saya buat di Jakarta ya, karena ekonomi sudah parah dan saya dengan kumpulan orang-orang juga kacau. Akhirnya saya jadi otak daripada kejahatan-kejahatan di Jakarta. Dan dengan fase itu tibalah satu saat atau satu titik di mana saya ketangkep ke-13 kali. Ketika saya ketangkep ini orang tua tahu, tapi waktu saya ketangkep ke-13 kali, saya di situ antara ada dan tiada gitu ya. Saya mau berdoa malu gitu kan, ini 13 kali. Tapi di saat saya ada di dalam sel di Kelapa Gading, ada seorang sahabat saya yang ada di dalam juga. Dia seorang Muslim, dan ketika mereka ibadah saya selalu ada di belakang mereka. Hari kedua dia bilang begini sama saya, "Hei Binyo," dia sering sebutnya orang Manado tuh Binyo. "Mana nganape Alkitab?" Jadi sahabat saya ini dia orang Sulawesi kalau tidak salah, Sulawesi Tengah apa Selatan. Dia bilang, "Mana ngana punya Alkitab?" Terus saya kaget, "Bang, saya kan masuk penjara bang, jadi nggak mungkin bawa Alkitab. Kalau saya masuk gereja saya bawa Alkitab bang." Saya bilang, jadi sambil bercanda dia ketawa, terus dia bilang, "Kamu bisa aja. Ini telepon, kamu telepon papamu suruh bawa Alkitab." Akhirnya saya telepon, besoknya dibawa. Ketika dibawa, jadi mau nggak mau ketika mereka beribadah, saya harus keluar dan saya membaca Alkitab di ruang sebelah. Nah, ketika saya membaca, saya itu bingung. Mulai dari kejadian sampai keluaran sampai mulai keturunan, saya bingung. Ini apa lagi? Ini beranak ini. Saya bingung. Saya tutup lagi Alkitab, saya baca lagi Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga sama, kok nggak connect. Baca terus, ini apa Tuhan? Itu membosankan. Saya tutup lagi. Dan saya mengingat ketika saya kalau hari Minggu ke gereja, kalau ingat ya, saya ke gereja, ya saya suka lihat ada pendeta atau yang bersaksi itu kadang-kadang buka Alkitab, berdoa dan langsung buka gitu kan. Dan Tuhan bicara lewat ayat yang dia buka. Nah, saya coba pada waktu itu saya coba gitu loh. Saya tutup mata, saya buka. Begitu saya buka itu isinya saya buka di kitab Kidung Agung. Oh, Kidung Agung. Lebih pusing lagi saya. Ini apa ini? Kidung Agung ini yang dapat. Puisi semua kiasan ini apa lagi Tuhan? Akhirnya situ saya tutup lagi Alkitab, dan saya posisi pada waktu itu memang sudah tidak punya pengharapan. Jadi saya sudah berpikir ke-13 kali ini saya harus menanggung semuanya. Dan saya setelah saya sudah tahu itu saya harus tanggung, saya berpikir lagi, kalau saya tanggung, saya bisa mati di dalam sel. Karena saya tahu teman-teman saya yang ada di Cipinang itu rata-rata mengalami sakit, yang menular, gitu ya. HIV. Saya langsung berpikir, Tuhan kalau diteruskan, ya otomatis kan saya masih pakai. Otomatis saya pakai jarum suntik beramai-ramai, gitu ya. Jadi sudah pasti satu sakit semua. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ya kalau mau bebaskan, dibebaskan gitu loh. Tapi kalau Tuhan nggak sayang, ya berarti saya kan terus. Ya saya langsung ke diproses. Dan saya akan menghuni di antara Salemba atau Cipinang. Nah, saya pikir, ya sudah,
itulah akhir hidup saya. Dan saya pikir ya udahlah, nanti urusan Tuhan yang lain. Dan akhirnya saya berdoa, saya nggak bisa mengucapkan kata-kata yang seperti awal, Tuhan, kalau Tuhan bebaskan saya mau pelayanan, enggak lagi. Tapi di dalam benak saya pada waktu itu saya hanya berpikir, saya sudah bohongi Tuhan banyak sekali. Murid Tuhan aja cuma 1 kali. Iya. Saya belasan kali. Jadi saya seperti terintimidasi pada waktu itu bahwa engkau nggak bisa. Cuman di saat saya berpikir seperti itu, ada satu, waktu itu saya nggak tahu ya, pada waktu itu pribadi kah, apa siapakah, tapi hanya sebuah sesuatu yang datang di pikiran dan di hati saya pada waktu itu, yang hanya mengatakan satu kalimat bahwa aku mengasihimu. Itu aja. Aku mengasihimu. Dan di situ saya seperti dijamah hatinya yang saya rasakan pada waktu itu. Dan saya hanya bisa nangis pada waktu itu. Saya nangis. Saya nggak tahu apa yang saya tangisi, cuman saya tangisin aja. Nangis begitu keras dan saya minta ampun sama Tuhan. Gitu kan. Karena saya mengingat kejahatan saya yang sebelum-sebelumnya. Wah, parah Tuhan. Jadi bagi saya nggak ada kesempatan lagi. Nah di situ Tuhan jamah saya mulai taat baca Alkitab dan saya merasa yakin bahwa Tuhan menolong saya. Akhirnya dari situ saya dijamah dan saya doakan Tuhan, kalau Tuhan bebaskan saya, baru saya bisa ucapkan ya, kalau Tuhan bebaskan saya menjadi pelayan Tuhan. Nggak lama, saya mungkin itu ada 1,5 bulan ya. Terlama di saat saya kena kasus ini, itulah yang terlama, 1 bulan lebih. Dan akhirnya saya bebas, datang petugasnya suruh saya keluar. Biasanya kalau petugas suruh saya keluar, itu saya sudah langsung ini bebas pasti. Seperti itu karena sudah biasa kan. Keluar dan tiba-tiba yang di depan sudah mulai tanda tangan, saya mulai berasa ini bebas ini gitu kan. Karena sudah terbiasa. Dan akhirnya dapatlah surat itu dan bebas dengan beberapa tinjauan yang mereka lihat. Karena memang saya yang terakhir itu kesalahan sendiri dan memang itu masih bisa ditoleransi gitu kan. Dengan konsekuensi tentunya. Jadi saya wajib lapor. Akhirnya setelah itu saya merespon dan saya sebelum kena saya sempat buka-buka sekolah-sekolah teologi ya pada waktu itu. Iya. Saya sempat doakan. Makanya waktu ketangkep ya sudah, saya pikir ya udahlah, nggak akan jadi pendeta gitu kan, nggak akan mau respon sekolah Alkitab. Tapi ternyata begitu saya keluar, ya saya mendaftar di salah satu sekolah teologi dan itu memang hasil dari doa, di mana saya berdoa pada waktu itu meminta sekolah yang terbaik. Tapi saya mau Tuhan jauh, dingin. Jadi saya memutuskan hubungan saya dengan sahabat-sahabat. Saya mau mengasingkan diri. Dan akhirnya dengan beberapa sahabat, beberapa partner, akhirnya saya memilih sekolah yang di Batu pada waktu itu. Oh, Batu Malang. Ya, Batu Malang. Nah, dalam perjalanan ini juga nggak mudah ternyata. Waktu mau respon panggilan Tuhan, iblis ini semakin gencar menyerang saya. Saya sempat jatuh lagi parah, bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya. Akhirnya di dalam keadaan seperti ini, saya sudah mendaftar gitu ya. Tiba-tiba tinggal 1 minggu ya keberangkatan saya itu parah. Kemudian di dalam beberapa minggu ini ada banyak kejadian yang terjadi. Mobil saya ditabrak, saya berantem dengan orang, dan sampai kaki saya itu nggak tahu kenapa waktu H-3 apa 2 saya sudah mau berangkat, kaki saya bengkak tiba-tiba, kaki kiri di lutut. Itu nggak bisa jalan. Saya pikir-pikir apa ini asam urat, tapi kan nggak mungkin. Karena saya tidak punya riwayat itu. Akhirnya Papa jemput saya pulang ke rumah. Dan saya dengar percakapan mereka di bawah bilang seperti ini. Aduh, ini anak lagi. Sudah alasan dia. Alasan. Dia nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Sudah bayar semuanya.
Pada waktu itu ekonomi kami sudah hancur. Mama sudah berusaha. Aduh gimana ya? Terus karena saya dengar, saya teriak sama mereka, saya di lantai 2, saya teriak, "Ma, Pa, naik dulu." Mereka naik. Terus saya bilang gini, "Ma, Pa, tetap saya mau berangkat." Saya bilang. Sekalipun kaki saya harus diamputasi, atau saya harus di kursi roda, atau apapun lah, tetap bawa saya ke Batu yang sudah saya daftar. Karena waktu itu sudah dites. Daripada jadi saya bilang gini, lebih baik saya mati di saat saya merespon iman saya daripada saya mati konyol di tempat ini. Saya hanya bilang itu ke orang tua saya. Saya sudah punya tekad. Pada waktu itu saya tahu dokter tidak akan bisa menyembuhkan karena ketergantungan saya sudah level tertinggi. Sampai tante saya berkomunikasi dengan ahli di Amerika. Dia tanya dengan posisi saya kepada seorang ahli, dan seorang dokter ini hanya mengatakan simple. Dia senyum, terus saya bilang, "Oh gampang." Tante saya bertanya gini, "Dok, bagaimana cara menyembuhkan keponakan saya yang seperti ini?" Dia jelaskan. Dokternya senyum tipis dan dokter bilang gini, "Oh, itu gampang." "Apa, Dok?" "Ya, kamu beli aja pistol." "Loh, kok beli pistol, Dok?" "Ya, tembak mati aja." Sampai sudah di tahap seperti itu. Karena orang yang seperti saya tidak bisa lagi sembuh. Menurut kata dokter. Kata dokter, hanya bisa pulih. Dan kalau pulih, berpotensi untuk kembali lagi. Gitu kan. Tante saya bingung, diem. Dan kemudian saya compare dengan yang di RSKO, yang dia bilang terus mati, berhenti mati. Sampai saya bilang, Tuhan kayaknya hidup saya nggak ada pilihan lagi kalau nggak mati. Tapi saya ingat saya bunuh diri nggak mati gitu kan. Jadi saat itu saya nggak bisa lagi kemana-mana. Jadi saya hanya bisa berserah. Jadi saya ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Bahkan saya sudah coba ke bawah, sudah coba mau mengakhiri hidup. Itu nggak bisa. Mentok. Jadi akhirnya saya hanya bisa berserah, tapi dengan keterbatasan pada waktu itu. Maka waktu saya berserah dengan keterbatasan, di dalam pikiran saya, di dalam iman saya hanya mengatakan bahwa ya hanya Tuhan yang sanggup. Sekalipun kepercayaan saya itu masih setengah-setengah. Ibaratnya saya masih Kristen KTP, tapi secara mungkin di balik diri saya ini, saya punya sebuah keyakinan, gitu ya. Jadi bertolak belakang, tapi saya mau, akhirnya saya melangkah dan perjalanan, dan akhirnya kami merespon. Saya berangkat ke Batu naik mobil. Nah di dalam perjalanan ini juga ada banyak sekali kejadian. Ban kami pecah, mobil hampir kebalik karena bukan saya yang bawa, kakinya sudah bengkak. Papa yang bawa. Sampai di sana, saya pun masih, waktu saya merespon, karena saya tidak mampu dengan sakit yang saya terima, kalau saya putus saat, itu waktu saya merespon, saya masih membawa saat itu. Oh, masih sempat dibawa? Masih dibawa. Dan akhirnya habis di tengah jalan, dan saya cuma angkat yang terakhir, saya bilang, Tuhan, ini so habis, gitu ya. Dan saya tahu, kalau saya sakit, ini bahaya, saya cuma berserah, Tuhan tanggung jawab. Tuhan yang panggil saya, Tuhan tanggung jawab ke saya. Berangkatlah kami sudah masuk Jawa Tengah mungkin. Saya berangkat dari Jakarta, masuk Jawa Timur. Begitu masuk, semua sakit. Kan itu saya sakaunya per 2 sampai 3 jam. Iya. Jadi 2 sampai 3 jam saya harus konsumsi kembali, pakai kembali. Nah pada waktu itu putus 1 malam kan. Iya betul. Saya sakit parah. Saya tahan diri, kami di hotel. Terus mama sudah bilang, ayo ke rumah sakit. Enggak, Mam, saya mau berdoa aja. Gitu ya. Pada waktu itu ada di daerah religius ya, jadi berpikir Tuhan pasti. Tapi akhirnya fisik nggak kuat. Mata sudah putih naik ke atas dan orang tua nggak kuat lagi melihat, langsung dibawa ke dokter. Nah, ini mujizat yang saya alami lagi. Dimana waktu dibawa ke dokter, saya diinfus. Waktu mau diinfus nggak bisa dapat karena urat saya semua sudah nggak bisa dapat, hilang. 4 kali mereka sudah coba nggak bisa, akhirnya harus operasi di kaki ya. Waktu mereka sebelum mengambil tindakan operasi, saya bilang gini sama dokter dan susternya, kan saya sudah lemah sekali.
sudah disuntik apa saya nggak tahu, langsung di kulit dan saya agak mendingan. Dan akhirnya saya bilang, dok boleh nggak sebelum operasi saya berdoa dulu? Oh iya boleh. Mereka keluar dan di situ doa, kalau menurut saya doa mengancam. Itu yang terjadi pada waktu itu. Saya berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya, ambil sekarang. Saya sudah siap. Oke. Karena saya tahu saya tidak punya asuransi. Orang narkoba tidak akan bisa lolos asuransi. BPJS juga nggak ada. Jadi daripada nanti orang tua saya susah, kan ini panjang nanti kan, masuk ICU, mungkin ada operasi ini, ada ini segala macam, itu dananya besar. Jadi saya sudah siap menanggung semua dosa saya. Ambil sekarang. Nggak perlu lagi didramatisir. Wah harus ini, enggak, saya sudah siap. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, kembalikan saya seperti dulu sebelum saya kena narkoba. Amin. Selesai itu, saya panggil dokter dan suster, dia datang. Akhirnya mereka sudah mau beres-beres. Terus saya bilang gini, dok, boleh enggak dicoba lagi sekali? Aduh pak, kan sudah enggak bisa. Mas, ini sudah enggak bisa. Karena kami sudah coba, semuanya enggak bisa. Udah enggak ada apa-apa punya mas di sini. Terus saya bilang, coba aja dok. Kan yang sakit saya. Akhirnya mereka ya karena permintaan, ya iya aja. Tapi cara mereka mau mengambil tindakan itu seperti apa ya? Ya hanya terpaksa aja. Jadi waktu mereka di sini ya, saya ingat sekali di sini waktu mereka pakai tali dan ditusuk jarumnya, tusuknya juga asal-asal, enggak seperti pertama gitu. Dan mereka tarik. Ketika mereka tarik, itu enggak ada yang keluar. Seperkian detik dia keluar seperti air keran yang dibuka. Cos. Nah, jadi pertanyaan, kalau posisi seperti saya hampir 20-an tahun memakai narkoba, jadi warna apa darahnya? Sudah pasti hitam. Orang minum alkohol aja itu hitam darahnya. Tapi di hari itu Tuhan adakan mujizat, di mana darah saya keluar itu warnanya merah. Seperti darah yang bersih, ya, darah yang tidak terkontaminasi apa-apa. Saya hanya melihat, dokter kaget, saya pun kaget, dan saya senyum tipis karena lemah. Saya bilang gini, itulah Tuhan saya. Dan ketika itu mengalir, akhirnya saya bisa diinfus semuanya, dan akhirnya saya diperiksa darah. Saya sudah berpikir orang-orang seperti saya ini pasti sakitnya parah, karena saya konsumsi jarum suntik ini dari zaman saya SMA, SMP kelas 3 mau ke SMA. Dan akhirnya saya tahu bahwa saya pasti banyak penyakit. Nah, apalagi teman-teman saya sudah meninggal banyak. Itu teman-teman dekat. Jadi saya pikir ya udahlah, saya tinggal tunggu aja hasilnya. Tapi Tuhan mengadakan mujizat lagi yang kedua, di mana hasil daripada darah saya itu tidak ada penyakit yang lain, cuman ada pengentalan darah, darah merah darah putih lebih banyak kalau tidak salah, baru asam lambung saya, baru fisik saya menurun, hanya itu. Itu tahun berapa Pak? Saya waktu itu merespon itu 2013. 2013. Yang komitmen akhirnya jadi pelayan Tuhan ya, itu. Dari situ. Oh, sejak saat itu. Jadi saya merespon panggilan itu dari keterbatasan. Karena saya lihat saya sudah hampir ke beberapa pendeta hebat. Saya sudah doa, itu tidak mempan. Saya sudah minum minyak itu sudah hampir satu galon mungkin ya. Semua terapi saya sudah bikin tapi tidak sembuh. Jadi hari itu saya merespon, dan hari itu juga yang saya tadi masuk rumah sakit. Di situ saya baru lihat dan saya baru mengerti bahwa Tuhan itu ada.
Wow, luar biasa. Yang keren sekali ya ini yang saya tangkap dari tadi Bapak bicara ke saya, yang saya tangkap itu kenapa Bapak tidak meninggal pada saat itu, saya yakin itu doa 12 kali itu ada efeknya loh. Maksudnya Tuhan dengar kayaknya yang tadi Bapak ngobrol itu saya tangkap bahwa Tuhan itu tidak menyepelekan doa yang Bapak ucapkan untuk bisa Bapak bebas. Ternyata Tuhan ibaratnya Tuhan tagih loh. Wow, luar biasa. Dan Pak, Bapak kan sudah merespon jadi pendeta. Saya ini guru sekolah minggu juga. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana bisa anak sekolah minggu yang dapat penghargaan sekolah minggu terbaik bisa jatuh di hal yang seburuk ini? Apa yang membuat Bapak seperti itu supaya jadi bahan pembelajaran saya? Ini bukan mau apa ya, bukan menyalahkan guru sekolah minggu. Iya. Tapi bagi saya bukan masalah dari sekolah minggunya sih, tapi bagi saya dari pribadi gitu ya. Dimana anak sekolah minggu ini kan masih labil. Ya kalau kita melihat pengajaran di sekolah minggu hanya 1 minggu 1 kali. Jadi kalau saya jatuh bukan dilihat dari saya kenapa kok orang yang dapat penghargaan kok bisa jatuh, tapi bagi saya melihat cara pribadi bahwa karakter saya ya, mungkin sayanya yang belum siap, yang masih pengen banyak tahu. Kedua, lingkungan. Jadi lingkungan saya mempengaruhi. Karena saya dulu memang suka sekali bergaul dengan orang dewasa. Jadi orang dewasa selalu mengajarkan ya hal-hal yang kurang berkenan. Entah ngerokok lah, inilah, apalagi saya dulu di toko, jadi saya suka sering bawa rokok malah ke mereka. Ya ini hanya ingin bergaul saja untuk diterima oleh lingkungan. Jadi saya sering bawa, ini om ada rokok om, wah gitu ya. Jadi bagi saya jatuh itu bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena pribadi saya yang mengizinkan atau mau lebih penasaran dengan dosa, ya. Dengan pergaulan juga saya akhirnya jatuh. Berarti Pak, kalau yang saya ingin ajarkan ke anak-anak lebih baik saya bilang jangan terlalu penasaran dengan hal-hal yang torong so tahu itu jelek, tapi torong penasaran. Luar biasa sekali. Nah Pak, kita sudah masuk ke dalam sesi ini panjang ya. Saya rasa saya ingin berbicara lebih banyak dengan Bapak, tapi kita akan masuk di sesi-sesi terakhir. Nah, yang saya ingin tanyakan, harapan Bapak ke depan apa dalam kehidupan Bapak atau dalam pelayanan Bapak? Ya, harapan saya tetap memiliki hati yang murni di dalam pelayanan. Dan harapan saya juga, saya ingin sekali untuk selalu menjadi berkat di mana saya melangkah, di mana Tuhan utus. Dan harapan yang berikutnya, saya ingin generasi muda, terkhususnya Sulawesi Utara ya, yang dimana kota kelahiran saya ini, agar supaya menjadi saksi Kristus yang sesungguhnya. Jangan pernah mencoba-coba dengan hal yang mengakibatkan kita hancur, seperti narkoba, free sex, LGBT, dan semuanya yang berakibat dosa. Kita jangan ada di dalam situ. Harapan saya supaya pemuda di Sulawesi Utara ini dengan mendengar kesaksian yang mungkin bagi kita hanya ya seperti itu mungkin ya, tapi lewat kesaksian ini saya rindu sahabat-sahabat yang ada di rumah juga setelah mendengar ini, mari jangan coba-coba dengan narkoba. Ya, jangan menyepelekan narkoba ini bahwa masih bisa dikendalikan oleh dirimu, karena ketika engkau masuk di fase ketergantungan, engkau tidak sanggup lagi mengatur dirimu. Jadi jangan coba-coba. Biarkanlah generasi kita ini menjadi generasi yang bersinar ya, bersih dari narkoba. Bersinar. Dan juga generasi Kristen yang benar-benar memiliki karakter Kristus. Ya, apalagi di Manado ini pergaulannya luar biasa ya. Jadi saya terpanggil juga untuk pulang kembali ke daerah saya karena saya rindu untuk menjadi berkat. Saya juga rindu menjadi berkat di generasi muda agar supaya mereka bisa diperkuat dari sisi kerohanian dan juga dari sisi yang lain kita juga perkuat. Karena saya memang punya latar belakang ini, akhirnya saya
memberi diri kepada teman-teman saya juga yang korban daripada narkoba. Saya juga aktif dengan beberapa pergerakan anti narkoba, bahkan juga bekerja sama dengan BNN dan juga ada beberapa organisasi. Jadi memang saya memberi diri. Di harapan saya jangan coba-coba gitu ya. Jangan coba-coba. Oke Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir. Kalau seandainya bisa dirubah, ada yang ingin Bapak rubah dalam perjalanan hidup Bapak, apa Bapak ingin merubah sesuatu atau Bapak ingin merubah jalan hidup atau tidak Pak? Kalau saya selalu ditanya, menyesal nggak punya latar belakang seperti saya? Saya bilang saya nggak pernah menyesal. Saya nggak harus merubah apa yang di belakang. Tapi saya menerima dengan ucapan syukur karena saya bilang seperti ini sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup saya. Kalau tidak seperti yang dulu, maka saya tidak ada hari ini. Jadi dengan pengalaman ini dalam pelayanan, saya menjumpai orang-orang yang aneh-aneh, saya cuma ketawa. Karena kita punya pengalaman yang buruk, maka kalau orang-orang yang di depan kita mau coba-coba sesuatu, saya cuma ketawa, saya bilang, bro bertobat Jo. Atau janganlah mau coba-coba jadi orang jahat, karena kami dulu dari jahat, gitu ya. Jadi harapan saya hanya mau ke depan, saya merubah arah tujuan saya yang lebih jelas lagi, dan saya rubah sikap hidup ya, tiap hari semakin serupa dengan Kristus. Itu dari saya. Luar biasa. Nah Pak, apa ada closing statement yang akan Bapak berikan atau kesimpulan dari semua hal ini kepada penonton Sahabat Cerita? Oke, kesimpulan saya di hari ini, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Oke. Kalau engkau pernah ada di posisi saya atau ada di posisi lebih daripada saya, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang mau berharap dan bergantung kepada Dia. Sehingga setelah kita ada di dalam kehidupan yang sebenarnya, maka Tuhan akan yang membuka setiap jalan bagi kita. Jadi pesan saya juga, jangan pernah mencoba narkoba, jauhi narkoba, ya, jauhi orang-orang yang memakai narkoba dalam hal pergaulan mereka, dan juga jangan sampai kita mau coba-coba, karena narkoba itu nggak enak. Narkoba itu hanya menghancurkan masa depan dan menghancurkan kehidupan kita, sehingga kalau kita terus ada di dalam narkoba, ini ujung-ujungnya ada dua. Kalau tidak penjara, ya kuburan. Jadi untuk generasi muda semua yang nonton, jangan sekali-sekali coba narkoba. Gitu aja. Oke, luar biasa. Oke Pak, terima kasih sudah hadir di sini, sudah berbagi bersama saya. Sama-sama. Doa 12 kali itu berkesan sekali ya, luar biasa. Tidak jemu-jemu berdoa dan tidak pantang menyerah, dan keren. Pokoknya kesaksian Bapak hari ini luar biasa sekali. Sangat memberkati saya dan juga memberkati sahabat yang di rumah. Dan Sahabat Cerita, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sudah menonton podcast ini. Dan harapannya bisa terberkati dengan kesaksian dari Pak Berry ya. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir di sini. Suatu kehormatan buat kami. Oke, dan bagi Sahabat Cerita yang ingin mengirimkan permohonan doa, dapat kirim di nomor yang ada di bawah sini. Akhirnya saya Gary bersama Pak Berry pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.